Selamat sore, perkenalkan nama saya Afirman Saputra dengan NBI 146-2100-178. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas keempat, tugas mandiri. Judul tugasnya pengolahan dasar teks dengan NLTK. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan deskripsi tugasnya seperti apa. Yang pertama, lakukan instalasi NLTK, boleh menggunakan Google Colab. Dan pada kesempatan kali ini kebetulan saya menggunakan Google Colab. Lalu kita pilih salah satu soal dengan nomor absen. Karena nomor absen saya 24, saya akan memilih soal 24. Nah, yang ketiga instruksinya yaitu dengan menggunakan library NLTK di Python, lakukan pertama, gunakan kalimat pada saat di atas sebagai input kalimat. Yang kedua, lakukan proses berikut secara berturut-turut. Output dari proses sebelumnya menjadi input pada proses berikutnya dengan NLTK. Yang ke satu, cache folding. Yang kedua, menghapus tanda baca. Yang kedua, stop word removal. Yang keempat, tokenizing dan berikan informasi frekuensi kemunculan setiap token. Karena nomor absen saya 24, ya ini kata pertamanya, laporan saksi mata live, keren banget. Padahal sebenarnya kata simpelnya ya gosip. Jadi kalau mau tahu urusan satu komplek, integrasi saja tukang sayur. Di salah satu rumah dekat ibu-ibu berkerumunan tadi, persis di lantai 2, yang berbentuk ruangan besar, berukuran 6 kali 9 meter tanpa partisi. Ruangan dengan perabotan hanya ranjang kayu kusam. Di atas ranjang kayu tua itu, kusut masa seorang pemuda. Tertidur telentang, sendirian, sembarangan, wajahnya jauh dari rapi. Malah kalau sekilas seram, seperti ngelihat preman terminal kota provinsi, kumis melintang, cambat tak terurus. Nah, seperti itu soal saya. Jadi saya akan langsung saja masuk ke Google Colab. Oke, yang perlu teman-teman lakukan pertama kali yaitu install NLTK-nya di Google Colab, teman-teman, kalau yang belum punya. Nah, seperti mengetikkan tanda seru PIP install NLTK, maka akan muncul requirement seperti ini. Ada libpython yang sudah terinstall, lalu joblib, lalu tkdm. Totalnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu terinstall, step selanjutnya bikin teks lagi. Lalu ketikkan import spasi NLTK, enter, ketik nltk.download, buka kurung, kt. Lalu enter, ketik lagi nltk.download, buka kurung, stop word. Lalu enter dan run, maka akan mendownload package .root, lalu dan download paket lagi stopboard untuk keperluan tugas kali ini. Nah, selanjutnya kalian bikin node baru lagi, ketikkan import NLTK, lalu ketikkan from spasi nltk.corpus import stopboard, enter, ketikkan from NLTK tokenize import word underscore tokenize, enter, ketik lagi from nltk.stem import porter stem, dan pastikan P sama S nya huruf kapital ya, teman-teman. Lalu enter, ketikkan import string. Nah, selanjutnya kalian ketik kalimat sama dengan masukkan kalimat yang ingin teman-teman eksekusi. Ini udah saya copy, teman-teman, sampai kanan itu banyak panjang. Oke. Nah, lalu untuk cache foldingnya seperti ini. Cache folding itu apa sih? Cache folding itu mengubah teks menjadi huruf kecil. Jadi ketika ini tadi variabelnya, karena variabelnya kalimat, ketika masukkan kalimat sama dengan kalimat dot lower, buka kurung, tutup kurung. Lalu untuk menghapus tanda baca, kita masukkan lagi tadi variabelnya kalimat sama dengan kalimat dot translate, buka kurung, str itu artinya string, dan dot make trans.
Lalu ketikkan seperti ini, petik, koma string dot punctuation, buka kurung, tutup kurung. Nah, lalu untuk stop word removal-nya, stop word ini untuk kalimatnya karena ini menggunakan Indonesia, jadi kita ketikkan Indonesia, teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan bahasa lain ya ketikkan yang lain. Kita ketik di sini stop underscore word, lalu Indonesia, wordnya sama dengan word tokenize kalimat. Lalu untuk filtered wordnya kita tulis seperti ini, filtered underscore word sama dengan buka kurung word for in word if word not is stop underscore word, tutup kurung. Lalu untuk tokenizing dan frekuensi kemunculan token, kita menggunakan token sama dengan nltk dot word underscore tokenize, buka kurung, petik, titik join, buka kurung filtered underscore word, tutup kurung. Lalu untuk frekuensinya kita ketikkan frekuensi frek sama dengan nltk dot frek dis, buka kurung token. Lalu untuk stemmingnya kita menggunakan stemmer sama dengan porter stemmer, buka kurung, tutup kurung. Jangan lupa P sama S nya huruf kapital, teman-teman. Lalu untuk stemmer wordnya kita menggunakan ketikkan stemmer underscore words, lalu kita buka kurung stemmer dot stem, buka kurung, tutup kurung, ketikkan word, lalu kita tulis for word in filtered word, tutup kurung. Lalu untuk mendapatkan hasil kita ketik print, buka kurung, hasil setelah folding kita masukkan tadi karena kita masukkan kalimat, kita masukkan di sini kalimat. Lalu setelah menghapus tanda baca kita masukkan di sini print seperti ini, join. Tadi kan kita ngetik join if filtered word, nah kita masukkan di situ, teman-teman. Maka ketika di run hasilnya akan seperti ini. Jadi ini hasil setelah case folding, di sini enggak ada huruf kapitalnya. Nah, di sini kan L laporan kan huruf kapital. Nah, karena kita setelah case folding tadi di sini jadi huruf kecil. Jadi di sini kalau kita lihat tidak ada huruf kapital sama sekali. Seperti yang kalimat kita masukkan tadi di atas. Gitu. Di sini kan live L-nya huruf kapital, namun di sini huruf kecil. Lalu untuk menghapus tanda baca seperti ini tidak ada tanda baca sama sekali. Lalu hasil tokenization dan frekuensi kemunculan token untuk kalimat ruangan itu 2, untuk laporan 1, saksinya 1, mata 1, live 1, keren 1, banget 1, simpelnya 1, ya hanya 3 1, gosip 1, kompleks 1, dan seterusnya rata-rata 1. Jadi untuk ruangan tadi kan 2. Nah, hasil setelah stemming itu apa sih? Stemming itu memotong kata, misalkan berlari, nah itu jadi lari gitu. Nah, setelah dipotong itu menjadi lebih simpel. Jadi kata-katanya seperti ini. Laporan saksi mata, live keren banget. Simpelnya ya gosip, urusan komplek, interogasi tukang sayur, salah satu rumah ibu-ibu berkerumunan, persis lantai sempurna, berbentuk ruangan, berukuran 6x9 meter, partisi ruangan perabotan, ranjang kayu kusam. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hasil stemmingnya. Mungkin sekian dari tugas kali ini untuk mata kuliah bahasa teks mining. Jadi untuk tadi kita udah membahas case folding, menghapus tanda baca, stop word, tokenizing, dan stemming. Jadi sekian, selamat sore, terima kasih.